tema kita hari ini apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu jangan menjadi selumbar. Haleluya. Mari kita lihat. Dalam bahasa aslinya kata selumbar itu berarti apa, Bapak Ibu Saudara? Karpos. Karpos itu berarti suban atau serpihan kayu. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah pergi ke tempat penyekapan kayu, pasti ada serbuk-serbuk kecil. Sekecil itulah yang dimaksud oleh Alkitab ini. Ya, Alkitab mengatakan bahwa janganlah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri engkau tidak ketahui. Ya. Dokos itu artinya balok, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani. Nah, sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar hari ini. Nah, mengapa manusia memiliki kecenderungan? Nah, ini yang jadi pelajaran kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa manusia memiliki kecenderungan untuk melihat selumbar di mata saudaranya dibandingkan balok di matanya? Kenapa manusia pada umumnya, mungkin saudara, mungkin saya, mungkin setiap kita yang hadir, mungkin setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming, kita semua kenapa memiliki sebuah kecenderungan untuk melihat selumbar yang kecilnya seperti serpihan kayu itu di mata saudara kita. Sedangkan kita tidak melihat balok yang besar ada di mata kita. Yang pertama, dalam Injil Lukas ini dikatakan ayat 39. Coba kita baca. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jadi yang pertama saudara, dalam satu kesatuan kontekstual firman Tuhan ini tentang selumbar, bahwasanya Tuhan Yesus memberi sebuah penjelasan mengapa kita menjadi orang yang cenderung melihat sesumbar sesama kita. Karena yang pertama, kita buta rohani. Sama-sama bilang dengan saya, buta rohani. Nah itu dia saudara. Inilah yang menyebabkan kita suka seringkali, siapapun kita, manusia, memiliki kecenderungan melihat selumbar. Serpihan debu kecil, serpihan kayu kecil di mata saudara kita. Kita lupa ada balok besar. Karena kita ini melihat secara jasmani, kita punya mata bisa melihat. Kita tidak buta. Tetapi secara rohani kata Tuhan Yesus, kita adalah orang buta. Buta rohani. Rohaninya yang buta. Sehingga orang buta menuntun orang buta, keduanya jatuh ke dalam lubang. Inilah yang menjadi penting bagi kita sekalian saudara. Coba kita renung-renungkan. Berarti kalau saya masih punya penilaian terhadap sesama saya, berarti saya ini adalah orang yang buta rohani. Yang kedua, apakah yang menyebabkan kita lebih kecenderungannya? Yang kedua apa saudara? Coba baca sama-sama. Keakuan diri lebih tinggi. Ya, ayat 42 baca. Kalimat ini saja. Lukas 6 ayat 42, saudara biarkanlah aku. Nah itu dia tuh. Biarkanlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu. Biarkanlah aku. Akunya yang tinggi. Akunya yang lebih tinggi saudara. Ketika keakuan itu lebih tinggi, maka kecenderungan seseorang untuk melihat selumbar itu menjadi dominan. Dia lupa ada baloknya di dalam matanya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kebutaan rohani. Kemudian yang kedua apa? Keakuan diri. Keakuan diri yang lebih tinggi. Saya ini lebih dari kau. Siapakah kau? Saya ini. Ya, kita menganggap kita lebih hebat, kita lebih baik, kita lebih segalanya dibanding orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Mulailah kecenderungan untuk akunya lebih tinggi.
Tapi saya percaya lewat dengar firman Tuhan hari ini kita berubah. Amin. Yang kedua, mengapa kita memiliki kecenderungan untuk melihat selumbar? Karena apa? Kata Yesus berkata, hipokrites. Yesus bilang, hai orang-orang munafik. Ayat 42 bagian B terakhir. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang menyebabkan kita memiliki kecenderungan untuk melihat selumbar di mata saudara kita adalah hipokrites, kemunafikan. Kemunafikan itu apa sih? Kemunafikan itu adalah seperti seorang aktor yang suka berpura-pura. Ya, dia suka menjadi orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalau saudara suka nyanyi, kita bisa lihat saudara, seringkali itu penyanyi itu mengikuti suara idolanya, betul enggak saudara? Tapi kalau dia jadi Indonesian Idol, langsung diskualifikasi. Kenapa? Karena dia harus menjadi idolnya, bukan dia mengidolkan orang lain. Kalau dia masih mengidolakan orang lain, jangan masuk Indonesian Idol. Karena dia harus jadi punya warna sendiri. Harus dia sendiri yang mengeluarkan. Gayanya sendiri bernyanyi, warnanya sendiri bernyanyi. Nah seperti itulah kira-kira kenapa orang itu suka lihat selumbar orang lain, karena fokusnya pada orang lain. Dia lupa dirinya. Padahal Tuhan mau menjadikan dia seorang idola, tapi dia selalu melihat kekurangan orang lain. Kalau saudara mau menang, harus punya warna sendiri. Amin. Coba bilang kanan kiri, kita punya warna sendiri. Amin. Kita percaya tim yang mau berangkat ini, yang mewakili Sorong, mewakili Papua Barat, punya warna sendiri. Amin. Kita nggak perlu niru tim-tim yang lain. Kita nggak perlu minder lihat tim-tim yang lain. Kita nggak perlu cari kekurangan tim-tim yang lain. Kita harus bisa tampil beda. Kita harus bisa punya warna sendiri. Tuhan mau kita dibangun dengan luar biasa. Oleh sebab itu, jauhkan hipokrites. Sama-sama bilang, hipokrites keluar dari hidup saya. Amin. Karena kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baru, kita menjadi ciptaan baru. Kita memiliki warnanya Kristus, saudara. Haleluya. Kita bukan lagi memiliki tiruan, ciplakan, contekan. Kita tidak nyontek-nyontek, saudara. Kita punya warna sendiri. Haleluya. Kemudian yang keempat, mengapa setiap manusia memiliki sebuah kecenderungan untuk melihat selumbar saudaranya? Karena dia mau jadi hakim. Lukas 6 ayat 37 berkata apa? Karena mereka mau menjadi hakim. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi artinya mengapa seseorang memiliki sebuah kecenderungan untuk melihat selumbar saudaranya? Karena mereka mau jadi hakim. Mereka mau jadi orang yang selalu mendakwa orang lain. Ingat saudara, yang mendakwa saudara kita siang dan malam dalam Wahyu pasal 12. Siapa? Syaitan. Kalau ada barang sesuatu dalam hati dan pikiran kita suka mendakwa, mau menghakimi orang lain, berarti siapa yang tinggal? Syaitan, iblis. Jadi kalau misalnya kita masih suka seselumbar dengan orang, ya karena ada setan. Nah ada jalan lain, saudara. Karena orang yang menghakimi orang, yang suka mendakwa orang, yang suka menghukum orang lain, menghakimi orang lain, itu karena ada setan. Itu saja intinya. Wahyu 12 sudah jelas sekali, yang mendakwa siang dan malam, yang tidak pernah tenang dengan kesenangan orang lain. Sebab hari-hari ini saudara, ya orang itu saudara suka, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Betul enggak? Ya kan? Orang kalau lagi senang, dia susah. Dia senang kalau orang itu susah. Haleluya, setan saudara. Tidak ada lain, itu hanya setan yang begitu rupanya saudara. Tapi kita percaya
Roh Tuhan ada padaku, amin. Roh Tuhan ada pada kita. Usirlah roh jahat itu. Karena roh yang suka menghakimi, roh yang ingin suka menghukum dengan mendakwa-dakwa orang, dengan selalu melihat selumbar dan kekurangan orang lain, adalah orang yang dipenuhi dengan setan. Jangan pelihara setan, biarlah dia diusir di dalam nama Yesus, dan undang Roh Kudus memenuhi setiap kita, dan kita akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara, amin. Kemudian yang kelima, kita lihat dalam ayat-ayat bacaan ini kita menemukan mengapa orang memiliki kecenderungan untuk melihat selumbar dari saudaranya. Karena yang kelima, salah apa, coba baca sama-sama. Salah memilih guru. Salah memilih guru. Maka dari itu pilihlah mentor yang baik, saudara. Siapakah mentor yang baik? Yesus Kristus. Salah pilih guru. Salah pilih guru, salah pusat, ya pusat untuk dia belajar. Salah pilih teman juga bisa, saudara. Kadang-kadang yang mengajarkan kita banyak bukan guru di sekolah, bukan juga orang tua, tapi kadang-kadang teman yang mengajarkan kita menjadi guru kita. Kalau guru untuk kebaikan apa-apa, tapi guru untuk kejahatan, guru untuk berbuat dosa, itu yang menjadi penyebab sehingga kita suka memiliki kecenderungan menilai orang lain, selumbarnya orang lain kita lihat. Sebab itu saudara, jangan salah pilih. Ya, jangan salah pilih guru. Ya, jangan salah pilih pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan kita salah pilih guru. Sebab itu Yesus berkata apa? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Dalam suatu kontekstual melihat selumbar berarti salah pilih guru. Jadi jangan salah pilih guru, saudara. Nah, baik, kita lihat. Ini menjadi jawaban bagi kita sekalian. Bagaimana agar kita menjadi orang yang tidak selumbar, maaf ya. Menjadi orang yang tidak selumbar, agar kita tidak menjadi orang yang selumbar, saudara. Bagaimana? Bagaimanakah caranya? Yang pertama tadi apa? Pilih guru yang benar. Pilih siapa, saudara? Pilih Yesus. Baca firman Tuhan. Orang yang selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia tidak akan pernah bersatu dengan kumpulan pencemooh. Lihat Mazmur pasal 1. Orang yang kehidupannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam tidak akan kumpul dengan pencemooh, tidak akan berguru pada pencemooh, tidak akan berguru pada orang yang suka selumbar. Karena orang-orang yang hidupnya di dalam firman, dia tahu bahwa itu salah. Maka dia tidak akan bergabung dengan komunitas orang yang selumbar-selumbar, saudara. Jadi pilihlah Yesus, pilihlah untuk merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, nah, bagaimana sebenarnya kita melihat rahasianya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus? Ya, Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 38. Coba kita baca. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya tertarik sekali dengan kata berilah maka kamu akan diberi. Mengapa? Karena Tuhan mengucapkan ini, berarti saudara, jika dasar kita adalah memberi, pastinya bukan penghakiman yang keluar, tetapi kasih yang mengarahkan, saran yang membangun, bukan menjatuhkan. Jadi bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang selumbar terhadap saudara kita, bahwasanya kita harus punya sebuah paradigma, konsep berpikir, yaitu memberi kebaikan. Haleluya. Kalau kita menegur orang di depan orang lain, itu bukan menegur namanya, membuli. Betul saudara? Tapi kalau cuma 4 mata, kita menyampaikan sesuatu, namanya apa? Menasehati. Nah, banyak orang saudara, niatnya baik, mau menasehati. Tapi kan di muka orang, apa yang terjadi saudara?
yang terjadi bukan nasihat, yang terjadi membuli dia, menjatuhkan harga diri dia. Nah, ini yang penting saudara. Jadi agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, berguru pada Yesus. Ya, berguru pada Yesus. Kita belajar pada Yesus, saudara. Coba lihat, pada waktu Bapak Ibu Saudara, pada waktu apa? Murid-murid mengusir, ya, mengusir orang yang sakit ayan. Ada roh yang mengikat orang yang sakit ayan. Usir, tidak keluar tuh setan. Tuhan Yesus dari puncak gunung Tabor turun bersama dengan Petrus dan beberapa murid. Lalu mendapati para murid mengusir setan, tidak keluar. Langsung Yesus tidak main mengajar-ajar lagi saudara. Tuhan Yesus langsung to the point, usir setannya pergi. Setelah kata firman, setelah mereka sendirian, para murid bertanya. Nah ini belajarnya kita saudara. Setelah mereka sendirian, mereka bertanya, Guru, mengapa kami tidak dapat mengusir roh yang mengikat orang ayan itu? Yesus berkata, jenis ini tidak dapat kamu usir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Perhatikan baik, Yesus tidak langsung menegur para murid. Wah, masa kamu sudah diajar-ajar dari kemarin tidak berhasil. Tidak begitu saudara. Itu berarti membuli. Kalau orang yang punya hati Yesus pasti setelah mereka sendirian baru mereka berbicara. Nah ini saudara, kita harus belajar. Kita percaya dasar kita penting saudara, agar bagaimana kita tidak menjadi orang yang selumbar, yaitu dengan konsep hati yang mengasihi. Hati yang penuh kasih untuk mau memberi kebaikan, memberi dorongan, bukan menghancurkan dan menjatuhkan, mempermalukan, bukan saudara. Kita menjadi orang yang rendah hati. Amin. Sama-sama bilang kanan kiri, saya mau memiliki hati yang mengasihi. Ya, kalau kita memiliki hati yang mengasihi, nah mungkin kita selumbar saudara, nah mungkin kita selalu mikir negatif terhadap sama kita, ya, nah mungkin saudara. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yuk kita baca sama-sama bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang selumbar. Sama-sama, bercermin diri atau introspeksi diri. Baca sama-sama, Lukas pasal 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok yang di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Arti kata ini sebenarnya bercermin. Ya, kita sering mengenal kaca muka, jangan lupa cermin-cerminlah, bercermin diri, introspeksi diri. Karena orang-orang yang seringkali selumbar adalah orang-orang yang seringkali gak bercermin, ya gak pernah lihat dirinya lebih jauh, punya balok yang lebih besar. Orang lain cuman salahnya dikit, dia bicara panjang lebar. Dia lupa dia punya salah lebih besar daripada orang yang dia nilai dan dia lihat itu. Jadi hari ini saudara, yuk kita sama-sama berubah. Kita sama-sama menjadi orang yang mau bercermin diri. Kita gak sempurna, kita gak lebih baik dari orang lain. Kita punya banyak kekurangan. Siapapun kita, baik saudara, baik saya, kita semua punya kekurangan. Kita gak sempurna, kita bukan Tuhan Yesus saudara. Banyak sekali yang kita buat pelanggaran-pelanggaran. Oleh sebab itu, jadilah bijak, mengasihi, menyadari bahwa Tuhan mengasihi setiap orang. Dan jangan lupa, pilihlah guru yang benar. Sebab orang-orang yang salah memilih guru, pasti hidup mereka akan tersesat.